Peringatan darurat. Darurat. Kalau kalian melihat poster berwarna biru dengan tulisan peringatan darurat, ini memang darurat. Disebut darurat karena baru sekarang putusan MK langsung direspon DPR dengan membuat undang-undang yang dikebut hanya dalam 1 hari saja. Sekali lagi, 1 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Halo, selamat datang di podcast Gen Z Berbicara. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang sedang ramai sekali dibicarakan nih. Betul, lagi memanas-manas. Betul banget, sih. Rel. Yaitu tentang implikasi keputusan MK mengenai batas usia calon presiden dalam pemilu Indonesia. Bersama saya Diajeng Dan saya Aurel. Tapi tentang keputusan MK ya ini ya, ini tuh bisa mengubah potensi wajah politik nasional tau. Iya kah? Betul banget sih itu banyak yang bertanya-tanya nih, apakah hal ini tuh bisa mengubah menjadi lebih positif atau malah lebih ke sebaliknya gitu. Betul-betul, masyarakat juga pasti penasaran gak Betul sih sama banget. hal tersebut. Oke, mungkin sebelum kita mulai ke puncak pembicaraannya nih, kita bisa beri gambaran dulu kali ya tentang latar belakang topik yang akan kita bahas pada hari ini. Boleh banget, biar mereka tuh nggak kaget nggak sih tentang Betul, topiknya ini. betul. Oke, jadi seperti yang kita ketahui ya Rel, pada beberapa waktu lalu MK kan sempat mengeluarkan keputusan yang mengubah aturan mengenai batas usia calon presiden dan juga calon wakil presiden yang dari 40 tahun menjadi 35 tahun gitu Rel. Jadi apa ya, pasti di masyarakat menuai pro dan kontra kan Rel. Betul banget, kayak memperbincangkan banget sih, kayak 40 tahun jadi 35 tahun. Betul, itu agak jomplang ya, agak Betul, jauh betul, banget betul. gitu. Betul. Jadi menurut kamu gimana nih Rel? Kalau menurut aku sih ini topik yang kita hari itu bakal lebih menarik banget nggak sih? Betul, Cie? betul. Dan juga itu tuh tentang menurunkan batas usia yang dimana itu emang mungkin ada kesempatan sih untuk para pemuda yang kayak mau menjadi pemimpin negara gitu Betul, loh, betul, masa betul, mudanya betul. gitu. Dan juga banyak juga yang beranggapan bahwa ini tuh bisa menyuntikkan energi baru dalam perspektif yang segar dalam pemerintahan. Tapi beberapa masyarakat tuh masih kayak linglung gitu loh, Iya, kayak betul, masih betul, mempertimbangkan banget nih. Karena ini juga pertama kali nggak sih anak Betul. muda yang tiba-tiba langsung jadi wakil presiden gitu Iya, betul kan? banget. Terus juga masyarakat tuh masih mempertimbangkan gara-gara ya masih terlalu muda, belum Betul, terlalu betul, betul. berpengalaman banget Betul, gitu. betul, betul. Jadi mereka tuh masih khawatir akan kurangnya kematangan dalam memperoleh negara ini, apalagi konteksnya nih Indonesia gitu. Betul. Seru juga ya topik kita Betul hari ini. Mungkin penonton sudah tidak sabar ya dengan puncak acara kita pada hari ini gitu. Mungkin kita bisa kenalin dulu kali ya kepada narasumber yang sudah datang pada hari ini. Boleh. Jadi sebelah kanan kita sudah ada Haidar dan Agnes. Anu. Dan sebelah kiri kita juga sudah ada Ayub dan Jonathan. Jadi di sini aku punya pendapat nih terkait keputusan MK mengenai usia capres dan cawapres. Sebenarnya ini adalah keputusan sangat beresiko. Tapi saya setuju dengan keputusan ini karena keputusan ini membuka kesempatan bagi calon pemimpin muda yang bisa membawa ide-ide segar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dalam bidang teknologi, lingkungan, dan ekonomi kreatif. Keputusan ini memungkinkan aspirasi generasi muda lebih terwakili secara langsung. Dan ini juga bisa membuat anak muda termotivasi untuk terlibat dalam politik. Melihat tokoh muda yang bisa jadi capres atau cawapres membuat mereka merasa lebih terwakili dan terdorong untuk memilih. Pemimpin muda juga cenderung memperhatikan isu-isu yang penting bagi anak muda, seperti pendidikan, pekerjaan, lingkungan, dan teknologi. Terima kasih. Waduh, kalau aku sih kurang sependapat sih sama Agnes. Karena menurut aku itu batas usia 35 tahun itu terlalu muda. Dan seharusnya itu batas usia presiden dan wakil presiden itu seminimal-minimalnya adalah 40 tahun. Agar apa? Agar calon presiden dan wakil presiden itu memiliki kematangan dan pengalaman yang cukup. Kalau menurut aku gitu. Saya mau ngutarain pendapat saya.
Menurut saya tentang putusan MK mengenai penurunan batas usia capres dan cawapres, saya setuju karena bisa membuat anak muda itu ikut kontribusi dalam politik nasional. Nah, itu juga bisa membuat anak muda kita itu termotivasi untuk menjadi pemimpin. Tetapi pemimpinnya itu harus memiliki kapasitas, integritas, dan pengalaman yang memadai. Itu ya sih pendapat dari saya. Aku juga ingin berpendapat, mungkin pendapat aku sama kayak Haidar. Capres dan cawapres yang lebih muda memiliki dampak negatif untuk kedepannya, karena usia yang lebih muda kurangnya pengalaman hidup dan kepemimpinan. Dalam pemilihan capres dan cawapres yang usianya lebih muda lebih mengarah ke popularitas ketimbang rekan jejak dalam pemerintahan. Meski keputusan MK bertujuan untuk memberikan ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik, dampaknya bisa jadi kurang optimal jika tidak diiringi dengan pemahaman mendalam tentang pentingnya pengalaman dan rekan jejak. Aku kayaknya kurang setuju deh sama pendapatnya Jonathan. Tadi kan Jonathan bilang tentang kalau anak muda itu cuma nyari popularitas gitu kan, itu kan popularitas itu kan bisa dilakukan di media sosial gitu. Nah, contohnya itu yang aku mau kasih contoh adalah mungkin Verrel Bramasta. Dia itu kan sekarang lagi terjun ke dunia politik kan dari media sosial. Nah, menurut aku karena dia masukin kegiatan dia di media sosial, mungkin itu bisa menarik anak-anak muda untuk ikut ke dalam politik. Waduh, aku lumayan setuju sih sama pendapatnya Agnes tentang inovasi untuk figur muda ya. Tapi aku mungkin agak sedikit melenceng kali ya. Di pasal 169 huruf Q UU nomor 7 tahun 2017 yang berisi bahwa usia capres-cawapres seminimal-minimalnya adalah 40 tahun. Wah, berarti topik kali ini tuh masih ada pro dan kontra banget. Betul, nggak sih, Ji? masih jelas banget nih mau menujunya kemana gitu ya. Ada yang setuju, ada nggak yang setuju. Betul. Mungkin udah rasanya waktu tuh berjalan banget nggak sih, Ji? Betul, udah berjam-jam ya di sini ya. Bener. Iya. Kita juga sudah banyak berdiskusi tentang keputusan MK ini nih. Ya semoga aja untuk kedepannya lebih baik lagi lah. Amin. Semoga Indonesia menjadi Indonesia emas. Amin. Gak ada yang tahu. Iya, kita nggak ada yang tahu ya. Oke, jadi mungkin sekian aja kali ya untuk podcast kali ini. Terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah datang pada hari ini dan juga sudah sudah berbagi ilmu dan juga udah mengemukakan pendapatnya pada hari ini. Gitu. Ya, dan juga terima kasih untuk buat para penonton setia yang telah menonton episode ini. Dan juga ya kita akhiri lah ya sampai sini. Dan sampai jumpa di hari Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Dah.